Masih di Rosi, rapor demokrasi 2 tahun Jokowi. Guru Besar National University of Singapore, Profesor Kishore Mahbubani, memuji Presiden Jokowi sebagai sosok pemimpin yang jenius. Menurutnya, Jokowi telah menetapkan standar pemerintahan baru yang seharusnya membuat iri negara-negara demokrasi lainnya. Dunia dapat belajar dari pemerintahan Jokowi. Bung Kurnia, mengapa luar negeri bisa memuji pemerintahan Jokowi yang bisa membuat iri negara demokrasi, sementara kita merasa bahwa Presiden Jokowi, demokrasi mati di tangan Presiden Jokowi? Kalau meminjam evaluasi dari Kontras. Ya, saya tidak tahu juga bagaimana, kalau meminjam tadi kata Prof. Edi ya, bagaimana indikator profesor dari luar negeri tadi menilai bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang jenius. Ada indikatornya, mampu merangkul musuh sehingga tidak seperti Biden, sehingga seluruh oposisi itu bisa diajak bekerja sama. Tapi pada faktanya, survei-survei di dalam negeri yang respondennya adalah masyarakat langsung tidak merasakan atau tidak merasa sebagaimana tadi disampaikan oleh profesor tadi itu. Dan kalau kita lihat di depan mata kita jelas bagaimana ada represivitas dari penegak hukum ketika kita bersuara. Bahkan bukan hanya represivitas, bukan hanya penangkapan, penahanan. Banyak yang tewas, tapi tidak jelas proses hukumnya seperti apa. Bagaimana mungkin... Misalnya kalau kita lihat represi, saya mau kasih contoh apa yang terjadi di Tangsel ya. Smackdown istilahnya itu, polisi smackdown. Tapi kan itu sudah mendapat ganjarannya, dia dicopot. Ya, itu cukup sebagai sebuah upaya korektif. Nah, itu yang seringkali kita terjebak. Kadangkala ada satu tindakan untuk mengkoreksi hal tersebut, seolah-olah kita menganggap ke depan itu akan benar. Tapi seringkali terjadi, itu hanya sekedar seremonial semata, maka dari itu harus ada pengawasan yang ketat. Dari Kapolri, syukur tadi Kapolri sudah mengatakan itu, semoga pengawasannya akan baik. Tapi seringkali kita terlewat, itu akan terjadi 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Dan momentumnya biasanya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kontroversi, ada perlawanan dari masyarakat, maka dari itu seluruh penegak hukum langsung berjejer menghadang para demonstran tersebut. Bung Ade, dalam video Anda di Cokro TV, saya menangkap itu sebagai upaya, sebagai sebuah narasi yang ya nggak apa-apa polisi smackdown, karena mahasiswanya punya penyakit bawaan. Makanya kalau mau demonstrasi jangan punya penyakit bawaan. Apakah kini Anda sebagai pendengung yang membela Presiden Jokowi menafikan penghormatan pada hak asasi manusia dalam hal ini mahasiswa? Kalimatnya mungkin agak disimplistiskan oleh Rosi tadi ya. Saya nggak bilang bahwa dia boleh karena punya penyakit bawaan ya. Kalimat Anda begini, makanya kira-kira gini, kalau mau jadi aktivis boleh. Mau demo, jangan ada penyakit bawaan. Gara-garanya begini, dia udah dibanting terus kejang-kejang kan. Terus kata si polisi, oh ternyata dia itu punya penyakit bawaan. Kalau saya itu demonstran juga dulu, jadi saya akan bilang bahwa ya emang kalau demonstrasi itu tidak harus, kalau kamu lemah gitu, kamu sakit, kamu jangan ikut. Tapi kan isunya smackdown-nya itu kan, bukan bahwa dia kejang-kejangnya ya. Nah dalam hal smackdown itu saya sih merasa. Itu kan dianggap pembenaran polisi untuk melakukan kekerasan pada mahasiswa. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa polisi dibenarkan karena mahasiswanya mahasiswanya berpenyakit. Saya enggak smackdown-nya boleh nggak sih ngebanting mahasiswa? Saya sih merasa begini. Konteksnya tuh gini, saya mengatakan bahwa sebetulnya demo itu udah ilegal, nggak pernah ada izin, ya. Dia melakukannya dengan melanggar semua protokol kesehatan, ya. Kemudian ketika ditolak untuk bertemu dengan Bupati Banten atau something gitu ya, terus mereka menyerbu polisi, ya. Itu semua udah salah, tidak dibenarkan dalam kebebasan berekspresi, berunjuk rasa. Jadi ketika akhirnya si polisinya melakukan tindak kekerasan yang bentuknya adalah... Anda membenarkan itu? Saya membenarkan, saya ingin mengatakan bahwa it happens all the time, dimanapun. Dan itu jangan dipikir sebagai, penindasan hak asasi manusia kayak penghapusan mural itu sebagai pembungkaman masuk soal smackdown. Ada demonstrasi yang ilegal, tidak memberikan izin, itu sesuatu yang... Menyerbu polisi. Melanggar hukum, menyerbu polisi, sehingga polisi dianggap wajar untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Kata izin itu yang dari Bang Ade tadi itu ilegal. Karena Undang-Undang 998 tidak menganut kata izin. Hanya memberitahukan. Begitu. Dan kalau dia melanggar pemberitahuan, dia harus dibubarkan. Dan sebetulnya polisi Indonesia di atas kertas itu sudah luar biasa. Ada perkap
tahun 2009 nomor 8 kalau saya tidak salah ingat tentang harus mengikuti hak asasi manusia. Ada perkap tentang penggunaan kekuatan, ada level 1 sampai 6. Bahkan ada kata-kata di situ penanganan huru-hara. Jadi pertama Dalmas ada huru-hara, anti teror, ada macam-macam begitu ya, anti anarkis. Yang penanganan huru-hara pun dia tidak boleh terpancing emosi, wajib begini. Jadi luar biasa sekali sebetulnya di atas kertas dan itu tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah pembebaran sewenang-wenang. Misalnya aksi hari pendidikan nasional itu teman-teman yang aksi itu termasuk dari UI, BEM UI itu sudah membuat jarak ya. Tapi justru dibubarkan. Ketika mahasiswa ikut aksi May Day tahun 2021, alasannya nggak boleh, kenapa? Karena mereka bukan buruh, mereka nggak boleh ikut aksi buruh mahasiswa. Kemudian mereka dijejalkan di dalam truk, saya punya fotonya, videonya, tidak pakai prokes. Bagaimana menjelaskan bahwa apa yang dilakukan polisi antara ingin mencegah, memastikan keamanan itu terjadi tanpa harus eksesif pada keamanan atau melanggar hak asasi manusia, Prof. Edi? Ya, tadi sebetulnya pada awal sudah dikatakan oleh Asfinawati bahwa polisi ini kan dia memegang kekuasaan. Kekuasaan dalam bidang penegakan hukum dan kekuasaan dalam bidang pemerintahan. Ketika berbicara dalam kekuasaan bidang pemerintahan, antara lain adalah kekuasaan dalam menjaga ketertiban umum. Ketika dia dalam konteks penegakan hukum, itu dia lebih nyaman. Karena apa? Karena panduan dia KUHAP. Bahwa KUHAP itu menitik beratkan, lebih memberat pada kinerja aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Itu different story ya, dalam pengertian memang KUHAP waktu itu disusun. Sekian puluh tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu itu kita tahu persis pada saat itu Orde Baru sedang berkuasa. Dan memang KUHAP kita yang lebih mengarah pada crime control model dan bukan due process model. Jadi kalau kita berbicara soal penegakan terhadap HAM, benar yang dikatakan oleh Asfinawati. KUHAP kita itu dia tidak mengandung due process model yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. KUHAP kita yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. KUHAP kita itu dia lebih pada crime control model. Ketika kita berbicara mengenai crime control model, maka seorang petugas polisi di lapangan itu dia ingin cepat memproses sehingga memang sedikit banyak dia akan berbenturan dengan hak asasi manusia. Prof, apakah ini kemudian kita membenarkan apa yang dilakukan oleh tindakan represif yang dilakukan oleh polisi di lapangan? Kalau dalam konteks ketika memang dia mendapat serbuan, ya boleh dianggap sebagai suatu self defense, kecuali kalau memang dia melakukan pembubaran dengan cara-cara yang melanggar HAM. Tapi kalau ada penyerbuan dari mahasiswa atau dari penyerbuan dari demonstran, itu suatu self defense ketika kemudian dia juga melakukan tindakan kekerasan. Karena atau Bung Luki, karena ini selalu menjadi perdebatan. Ya. Kita ingin ada polisi. Karena kalau misalnya ada yang kecolongan, kita akan bilang, polisi kemana aja, ya, colongan. Itulah tadi Mbak Rosi saya bilang. Jadi polisi ini serba salah. Kalau dia mengambil tindakan tegas, dibilang melanggar HAM, tapi kalau terjadi sesuatu, dibilang dia lamban. Jadi mau saya katakan kita harus lihat kasus per kasus. Kalau dia membubarkan demonstran itu dengan tindakan yang sewenang-wenang, artinya tanpa ada perlawanan dari demonstran, tapi dia melakukan tindakan kekerasan, jelas itu salah. Tetapi kalau ada serbuan terhadap tindakan polisi yang ingin membubarkan demonstran, ini dia bisa masuk dalam self defense. Sebetulnya itu nggak terlalu sulit ya, karena sebetulnya di peraturan Kapolri sendiri itu ada lampirannya, setiap polisi yang menggunakan kekuatan, termasuk ketika lagi demonstrasi, harus membuat laporan. Gitu. Dan kami pernah tanya secara terbuka begitu, mana laporannya? Kalau terjun di situ ada 500 polisi, maka atasannya harusnya dapat 500 form. Kalau dia semuanya menggunakan kekuatan, atau kalau menggunakan kekuatan itu menangkap ada 20 harus ada. Jadi sebenarnya bisa direview dan ada ketentuan internasional soal itu ya. Dan sebetulnya yang dialami karena saya juga suka ikut aksi dengan mahasiswa, kami sering dibubarkan dengan alasan jam 4 gitu. Padahal nggak ada aturan jam 4 di Undang-Undang 1998 gitu. Dan sering kemudian dikejar-kejar, kita sedang diri aja gitu. Dan saya tahu mahasiswa-mahasiswa setidak-tidaknya yang di sekitar saya itu sedang nggak ngapa-ngapain juga. Apakah menurut Anda jadi titik lemah demokratisasi penegakan hukum itu ada di institusi Polri, Bung Kurnia? Iya, saya ambil contoh juga misalnya pada demonstrasi September 2019. Saat itu ramai sekali dengan tagar reformasi di korupsi. Kejadiannya sama seperti yang Mbak Asvin ceritakan. Jam 4, jam 5 itu tidak ada upaya untuk persuasif, tapi langsung represivitas, dikejar, dipukuli, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu sekarang apakah orang-orang yang melakukan itu diproses atau tidak. Misalnya lagi Mbak Rosi, ketika ada mahasiswa ditangkap, lalu dilepaskan,
itu kan merupakan pelanggaran. Berarti penangkapannya tidak ada dasar hukum. Apa tindakan kepada pihak penangkap? Itu yang seringkali luput karena memang pasti masyarakat akan menitikberatkan pada korban yang ditangkap, tapi korban itu tidak bisa dilepaskan begitu saja dalam artian apa dasar hukum kepolisian itu menangkap. Karena akan menangkap harus ada dugaan keras melakukan tindak pidana. Kalau berdiri berteriak, apa bahayanya? Itu, Mbak Ros. Prof. Edi. Ya, kembali lagi. Ketika tadi saya katakan, kalau memang masa aksi atau demonstran itu tidak melakukan apa-apa, lalu kemudian ada tindakan sewenang-wenang, maka itu jelas, itu melanggar HAM. Dan itu diakui? Ya memang begitu, memang demikian. Tetapi kalau kemudian ada serbuan dan lain sebagainya, saya katakan tadi itu adalah suatu self-defense. Self-defense ini dia punya tiga syarat yang utama. Yang pertama adalah proporsionalitas, yang kedua adalah subsidiaritas, dan yang ketiga itu adalah culpa in causa. Pertanyaan lebih lanjut, apakah tindakan polisi itu sebanding dengan bahaya? Apakah tindakan polisi untuk merespons itu sejalan atau sepadan dengan bahaya yang akan dilayangkan padanya? Saya mau ke Bung Yohan dulu. Apakah titik lemah atau penurunan ketidakpuasan publik atas pada kinerja Presiden Jokowi Ma'ruf itu di penegakan hukum, bisakah Anda menyebutkan secara spesifik ada di institusi mana? Penegakan hukum itu banyak, ada di Mahkamah Agung, ada di Kejaksaan, ada di kepolisian. Apakah titik lemahnya ada di kepolisian yang memang langsung berinteraksi pada masyarakat yang mencari keadilan? Ya, kita tidak ada khusus ya menanyakan soal lembaga-lembaga hukum tertentu gitu ya. Kita lebih ke fenomena keseharian masyarakat terkait bidang hukum. Salah satu poin yang cukup diapresiasi cukup rendah itu di poin perilaku suap dan korupsi. Jadi dua isu itu yang menurut kami memang di mata publik memang persepsinya memang tidak setinggi yang lain gitu ya. Misalnya penyelesaian kasus-kasus hukum yang lain. Jadi memang isu korupsi dan suap, terutama jual beli kasus, itu menjadi fenomena keseharian masyarakat yang mereka menjadi pengalaman mereka sehari-hari, sehingga kemudian mereka mempersepsikan dua faktor itu menjadi sesuatu yang masih faktor ketidakpercayaan atau penurunan ketidakpercayaan. Iya, memberikan insentif kepada bidang hukum yang menurut mereka ketika ditanya secara umum mereka cenderung rendah. Gitu. Oke, Bung Muklis, kalau dari SMRC, lembaga apa yang memberikan bonus penurunan pada ketidakpercayaan pemerintahan Jokowi Ma'ruf soal penegakan hukum? Rosi, karena ini kontinum ya, jadi periodik ya. Jadi dari 2 tahun masa jabatan Presiden Jokowi, saya ingin paparkan data yang menarik. Kita punya survei bulan Februari, Maret 2021, bahwa masyarakat yang takut bicara itu naik 15% dari tahun 2009 sampai 2021. Masyarakat yang takut penangkapan naik 9%. Masyarakat yang takut berorganisasi naik 11%. Masyarakat yang takut menjalankan agama naik 9%. Jadi itu bukan lembaganya, tapi efek terhadap peristiwa. Ada situasi yang membuat masyarakat takut. Setelah pembubaran FPI, Rosi. Terus kemudian ada penangkapan, kemudian ada penembakan dan sebagainya. Itu membuat masyarakat berpersepsi buruk terhadap tadi itu. Ketakutan bicara, takut ditangkap, takut berorganisasi, itu yang bikin indeks turun juga kepuasannya. Ya, Bung Ade, ada kebebasan, ada orang ketakutan. Sebenarnya ini kita waktu itu sudah bahas, tapi itu semakin diwujud atau tercermin dalam survei. Masih ada ketakutan. Jangan jawab dulu, kami kembali saat lagi. Oke.